Untuk kita berbincang-bincang dulu sebelum besok akan mengadakan kita coaching supervisi akademik. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, boleh Ibu? Boleh. Nah, pertama, apa saja sih yang Ibu persiapkan untuk besok pembelajaran? Seperti biasa, pada saat akan mengajar kita mempersiapkan perangkat pembelajaran tentunya Ibu, mulai dari bahan ajar, kemudian media pembelajarannya apa, kemudian LKPD, RPP tentunya ya, sama assessment. Ya. Nah, Ibu ini besok kira-kira mau mengajar apa? Besok itu akan mengajar pelajaran matematika. Nah, materinya mungkin apa Ibu? Materinya itu dari bangun datar. Bangun datar ya. Nah, apa saja sih yang sudah Ibu persiapkan dari mulai modelnya, mungkin apa yang akan digunakan untuk pembelajaran itu? Model pembelajarannya itu karena kita pembelajarannya akan menggunakan puzzle ya tentunya untuk mencari keliling dan luas dari bangun datar itu sendiri. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Ya. Jadi akan dikasih masalah sama Ibu seperti itu ya. Ya. Nah, media yang akan digunakan atau alat peraga yang sudah Ibu siapkan? Ya, tadi itu saya mempersiapkan dari puzzle-puzzle itu Bu. Jadi nanti peserta didik diberikan permasalahan mengenai puzzle-puzzle yang nantinya akan disusun untuk mencari luas dari bangun datar itu sendiri. Sangat menyenangkan sekali ya. Jadi Ibu akan memberi masalah kepada anak tapi mengajak main juga. Iya, seperti itu ya. Nah, selain itu dalam pembelajaran itu Ibu apakah dikelompokkannya seperti kan ada pengelompokan ya? Kan di project problem ya Ibu kayak di problem based learning itu anak dikelompokkan ya, diorganisir kelompoknya. Nah, Ibu pengelompokannya itu berdasarkan apa kira-kira? Biasanya saya itu mengelompokkan berdasarkan gaya belajar dari peserta didik itu sendiri. Jadi dikelompokkan peserta didik yang memiliki gaya belajar yang sama. Jadi misalkan kan gaya belajar itu ada yang auditorik, kinestetik, ada yang visual ya, visual. Nah, Ibu dikelompokkannya homogen atau heterogen tiap kelompoknya? Biasanya tergantung kebutuhannya Bu, kadang homogen, kadang heterogen. Kemudian untuk yang sekarang ini saya mengelompokkannya homogen Bu. Di homogen. Nah, jadi ini yang kinestetik loh gitu, ini auditorik. Nah, Ibu biasanya berarti kalau menggunakan gaya belajar terlebih dahulu ada tes diagnostiknya tidak? Iya, biasanya pada saat awal tahun ajaran baru saya melakukan analisis diagnostik tes kepada peserta didik dan melihat gaya belajarnya itu seperti apa. Jadi saya punya catatan tersendiri mengenai gaya belajar peserta didik masing-masing anak supaya tidak ada kendala dalam pengelompokan di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang kan lagi ngetren ya Bu musim kurikulum merdeka. Jadi kita pembelajarannya itu berarti kan berdiferensiasi. Nah, karena Ibu problem besok mungkin untuk penyampaian konsep Ibu menggadukannya menggunakan diferensiasi proses. Nah, proses apa sih yang akan digunakan pembelajaran LKPD atau menggunakan apa? Iya. Jadi nanti saya menggunakan kan kalau bahan ajarnya biasanya dari buku sumber itu sendiri. Cuman untuk LKPD-nya jadi bahan ajar yang digunakan itu berupa LKPD. Jadi peserta didik itu diberikan LKPD masing-masingnya. Jadi di si permasalahan tersebut itu sudah include di LKPD. Di LKPD teh, jadi LKPD-nya itu berupa masalah ya. Kemudian ada langkah-langkah dari problem based learning. Iya. Mungkin Ibu terima kasih atas waktunya karena Ibu sudah bersedia dan besok kita akan melakukan supervisi coaching akademik dan setelah supervisi akademik mohon meluangkan waktu juga mungkin saya mewawancara Ibu lagi pasca observasinya gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga Ibu sehat
sehat selalu, menjadi ibu guru yang hebat, anak-anaknya juga terkaya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Sebelum belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aila, Ade, Aldi, Alfian, Aurel, Azmi, Azahwa, Bahtiar, Dani, Deliana, Demas, Desta, Dika, Ari, Fazra, Gunawan, Hanifah, Firman, Rihan, Kansa, Isan, Mekamarti, Engsi, Rasya, Rifa, Syahila, Setiawan, Subhan. Nah, berarti semuanya hadir ya. Oke, silakan Kak Em pimpin doa dulu. Sesuai yang Ibu berikan minggu lalu kita sudah belajar mengenai keliling dan luas dari persegi. Ada yang masih ingat keliling dari persegi itu apa rumusnya? Keliling persegi apa? S tambah S tambah S tambah S. Kali dong. Kemudian luas dari persegi apa? Persegi. Sisi kali sisinya. Oke. Kalau minggu sekarang hari ini kita akan belajar mengenai keliling dan luas dari persegi panjang. Jadi nanti kalian masing-masing akan diberi LKPD yang dikerjakan oleh kelompok. Nanti dikumpulkan ya. Pokoknya langkah-langkahnya sudah ada di LKPD. Coba keluarkan alat tulisnya. Coba baca dulu petunjuknya harus diapain. Sama buku ininya, buku catatannya boleh dibuka. Baca buat ngetek-ngeteknya nanti. Mau dibaca dulu langkah-langkahnya apa harus diapain.
Udah selesai belum? Udah, udah. Semangat dulu. Kelompok dua udah ya. Untuk yang lainnya lanjutkan dulu. Berarti ada satu orang yang mau presentasikan ke depan. Kira-kira kelompok mana? Mana ya kelompoknya ya? Kelompok dua. Cari kelompoknya ada. Oh ini. Yang mau presentasikan ke depan. Coba perhatikan pengerjaan masing-masing kelompoknya, ada yang keliru atau tidak. Dari permasalahan yang panjang tadi.
permasalahan yang tadi sudah kalian baca beserta langkah-langkahnya, kita dapat mencari keliling dan luas dari persegi panjang. Yang pertama kelilingnya harus diingat, rumus keliling persegi panjang itu apa? 2 dikali panjang tambah. Dari permasalahannya panjangnya berapa? Panjangnya 15 tambah 7. 2 dikali 22 cm. Sama enggak? Bagus. Kemudian yang selanjutnya dari permasalahan tadi dicari juga luasnya. Luas dari persegi panjang itu apa ingat-ingat? Panjang dikali. Oke, panjangnya berapa dari permasalahan tadi? Panjangnya 15 kali 7. Jangan lupa ada perseginya 105 cm persegi. Sama jawabannya? Tangan buat kita semua. Kesimpulannya sudah paham ya dari OKPD yang Ibu berikan. Kesimpulannya tadi kelilingnya 44 cm dan lebarnya luasnya 105 cm persegi. Ada yang bisa menyimpulkan enggak dari pembelajaran hari ini sebelum Ibu tutup? Enggak. Jadi kalau keliling itu apa? Keliling itu apa? Ya, rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Definisi kelilingnya apa? Sama seperti minggu lalu mengenai persegi. Definisi keliling dan luas itu pasti sama, yang beda hanya rumusnya saja. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu akhiri pembelajarannya sampai sini. Kita ketemu lagi nanti setelah istirahat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yuliani Sri Indrawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah saya di sini masih ditemani oleh rekan saya Ibu Rita Karisma SPD sebagai guru yang telah saya kemarin observasi. Selamat datang Ibu Rita, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kemarin Ibu telah saya observasi di kegiatan supervisi akademik dan saya pun ditemani oleh Ibu Neni Nurrahman sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Rita Daman. Ibu Neni. Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu, mungkin tidak apa-apa. Iya Ibu, tentu. Terima kasih. Terkait dengan kemarin jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan bukan untuk apa-apa ya Ibu, hanya kita mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Untuk pertemuan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu ketika terkait dengan berjalannya observasi kelas yang berlangsung, di mana biasanya kan Ibu hanya ada Ibu sama anak-anak. Nah, waktu itu jadi saya ada di sana gitu. Bagaimana perasaan Ibu? Iya. Perasaan saya setelah kegiatan observasi di kelas itu tentunya sangat senang. Tapi ada campurannya. Tegang Ibu di video gara-gara itu. Jadi tegang ya Ibu. Iya. Tapi terima kasih ya Ibu sudah bersedia. Nah, selanjutnya Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, serta tahapan-tahapan apa atau langkah-langkah yang telah Ibu lakukan waktu itu di dalam kelas. Baik Ibu. Untuk langkah-langkah yang telah saya lakukan, tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Dan untuk area pengembangan, mulai dari area pengembangan
area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, siswa diharapkan mampu memahami materi yang telah saya sampaikan, dan untuk area pengembangan keterampilan, siswa mampu mengerjakan tugas dan presentasi ketika nanti mereka dimintai untuk maju ke depan kelas. Terima kasih ya. Waktu itu saya melihat meskipun anak-anak ibu baru kelas 4 ya, tapi mereka sudah berani tampil ibu. Ya saya menyaksikannya, hebat sekali ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Bu. Jadi untuk area pengembangannya itu adalah di area pengetahuan ya Bu ya, juga keterampilan. Nah, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi? Nah, apakah sudah berhasil atau belum di dalam kelasnya itu? Kalau menurut saya sih Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Itu kan kelas sudah kondusif gitu, tapi masih terdapat kekurangan sih Bu. Iya, wajar ya Bu ya. Nah baik, jadi sudah dilakukan ya sama Ibu itu dengan baik, tapi masih ada sedikit mungkin ya Ibu ya, sedikit kekurangan. Nah menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi tersebut pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Ibu itu, kendalanya itu apa gitu yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi? Iya, hambatan yang terjadi, tapi sepertinya juga dialami Bu oleh guru-guru yang lain. Sekolah kita tuh kan beberapa siswanya tuh ada yang kurang aktif Ibu. Nah, jadi itu saya tuh merasa kesulitan gitu dalam proses pembelajaran karena mereka kurang aktif itu. Iya, baik Bu. Jadi karena pembelajarannya apalagi matematika ya Ibu, Iya. mungkin anak-anak teh, wah ini matematika mengerikan mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, dirindukan. Iya, tidak dirindukan sebagai pelajaran matematika itu. Ibu mengalami kesulitan dalam keaktifan ya Bu, keaktifan peserta didik. Nah, kira-kira mengapa ya Ibu hal itu terjadi? Mengapa mereka itu kurang aktif? Iya, yang saya lihat itu ada yang begini mungkin ya Ibu ya, karena mereka tidak antusias dengan pembelajaran matematikanya. Apa penyebabnya itu? Mungkin setelah saya telusuri ya Bu ya, sepertinya jumlah kelompoknya itu terlalu besar gitu, jadi saling mengandalkan gitu sepertinya pada temannya satu sama lain. Nah biarin ada teman saya ini gitu, sepertinya demikian Ibu. Iya Ibu. Baik Ibu. Nah, apa sih rencana Ibu ke depannya dalam pembelajarannya itu untuk meningkatkan itu, bagaimana rencana Ibu? Kedepannya saya akan membuat kelompok berdasarkan gaya belajar. Nah, yang visual, yang auditori, sama yang kinestetik sepertinya itu akan mampu menolong. Iya, hebat sekali Ibu ya. Semoga Ibu ya. Ibu jadi kedepannya Ibu itu akan membuat pengelompokan berdasarkan gaya belajar ya. Jadi Ibu ke diferensiasinya itu akan lebih dimunculkan ya, agar lebih memahami, oh anak ini senangnya pembelajarannya seperti apa gitu, kelompok ini seperti apa, ada yang kinestetik, ya auditori gitu ya. Semoga ya, mudah-mudahan nah yang apa yang Ibu rencanakan tersebut itu akan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang akan lebih baik lagi, dan matematika tentunya lebih disenangi mungkin ya Ibu ya sama anak-anak. Nah, terima kasih nih. Apakah rencana Ibu itu bisa direalisasikan atau tidak? Nah, kira-kira Ibu mau merealisasikannya kapan ini rencana-rencana tadi itu? Saya mau buktikan secepatnya, sudah tidak sabar lagi menantikan perubahan yang signifikan terhadap anak-anak saya. Iya. Nanti kalau misalnya besok ada pelajaran bersama sekelas, nah besok akan segera begitu ya, gercep ya Ibu, biar segera terlihat ya hasilnya seperti apa ya. Terima kasih ya Ibu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan dapat segera terrealisasikan dan hasilnya juga mengalami perubahan yang lebih baik lagi seperti apa yang kita harapkan. Nah baik, selanjutnya saya juga persilakan kepada Ibu Neni, apa yang telah direncanakan kepada Ibu Neni selaku pengajar praktik, memberikan umpan balik dan tanggapannya atas kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih Bu Yuli dan Ibu Rita. Kelas 4 ya, cukup ini ya, kelas 4 itu puncaknya aktivitas yang kalau kelas 4 kalau di SMA kelas 11
Dari percakapan observasi yang sudah Ibu Yuli lakukan, tentunya di pra-observasi sudah didiskusikan bagaimana rencana yang akan dilaksanakan Ibu Rita di kelas, kemudian bagaimana Ibu Rita akan melakukan tahapan pembelajaran ini bentuknya konfirmasi setelah melihat di kelas pelaksanaan observasi kan sudah selesai. Kemudian dari perencanaan ini ada konfirmasi, area pengembangan, tantangan, kemudian rencana ke depan semuanya sudah dilakukan dengan baik. Dan hal yang menarik tadi karena memang siswanya karena tidak terlalu banyak, jadi cibek gitu ya. Jadi saling mengandalkan, artinya sisi lain yang harus dibidik juga kemandirian belajar siswa meskipun dalam kolaborasi dalam tim tetap kemandirian siswa juga dituntut ada. Kemudian siswa diajarkan berbagi job ya, karena memang tadi kuncinya karena terlalu banyak otomatis siswa harus dibuat kelompok sedikit atau guru menyiapkan tugas untuk sejumlah kelompok, sejumlah anggota kelompok biar tidak tadi mengandalkan temannya sudah dikerjakan. Jadi tidak ada kalimat tetap mandiri tapi dalam kelompok, berperan masing-masing dalam kelompok. Intinya pembelajaran dan pasca observasinya, diskusinya sudah bagus, sudah menggali, sudah mengkonfirmasi apa yang sudah direncanakan, apa yang dilaksanakan, dan ini adalah konfirmasi. Dan lagi-lagi supervisi itu bukan mencari aib orang lain ya Bu ya, Bu Rita bukan, karena ternyata Bu Rita menemukan kendalanya ini, berarti ke depan saya harus begini. Nah itu kata kunci, dan untuk memperoleh hal itu tidak semua orang bisa. Bu Yuli sudah mendampingi Bu Rita menemukan solusi di masa yang akan datang untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Itu mungkin Bu Yuli tentang kalau dari saya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas tanggapannya pada kegiatan observasi kita hari ini. Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih selalu mendampingi kita. Akhirnya seluruh rangkaian supervisi akademik dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan sekarang percakapan pasca observasi telah kami laksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Neni Nurrohman dan juga kepada Ibu Rita Karisma, dan saya akhiri acara kegiatan percakapan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.